Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Ramadan dari IT 601 Prodi Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya ingin mempresentasikan apa itu algoritma DDA atau yang dikenal dengan Digital Differential Analyzer yang saya ketahui. Yang pertama, apa itu algoritma? Algoritma merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara berurutan. Sebenarnya ada banyak model algoritma yang bisa diterapkan dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan. Tapi sini saya akan membahas apa itu algoritma DDA atau yang biasa disingkat dengan Digital Differential Analyzer. Algoritma DDA atau mungkin disingkat dengan algoritma Digital Differential Analyzer merupakan algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan delta X dan delta Y. Garis ini dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Sebenarnya setiap koordinat titik yang membentuk garis ini diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Menentukannya. Lalu algoritma DDA juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Sama kelebihannya itu algoritma ini sederhana. Sangat sederhananya, saking sederhananya itu menjadi suatu kelebihan dari algoritma DDA tersebut. Lalu yang kedua, algoritma ini mudah diimplementasikan, tetapi algoritma ini mempunyai kekurangan. Itu ada overhead tambahan untuk menggunakan fungsi round off. Ketika kita menggunakan fungsi round off untuk aplikasi yang kita buat, ini akan membuat peningkatan kompleksitas waktu dari algoritma tersebut menjadi bertambah. Jadi makanya aplikasi tersebut akan mengalami overhead. Lalu garis yang dihasilkan pun tidak mulus karena hasil dari garis yang dihasilkan oleh algoritma DDA harus melewati pembulatan. Ada beberapa garis yang tidak langsung pas angkanya, atau mungkin sering kita sebut, kita harus melakukan pembulatan pada titik point dari titik koordinat dari algoritma tersebut. Maka itu yang membuat titik koordinat dari algoritma DDA itu tidak akurat. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah untuk membuat garis menggunakan algoritma DDA. Yang pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan. Lalu tentukan salah satu titik sebagai titik awal. Nah, titik awal itu seperti X1 dan Y1, lalu selanjutnya tentukan juga titik akhirnya itu X1, X2 dan Y2. Selanjutnya hitung delta X dan delta Y. Delta X dan delta Y terbuat dari untuk delta X terbuat dari hasil dari pengurangan X2 dan X2 dikurangi X1. Lalu delta Y pun sama, pengurangan dari Y2 kurangi Y1. Lalu keempat, tentukan stepnya, itu jarak maksimum jumlah penambahan nilai X maupun nilainya dengan cara bila nilai delta Y itu lebih besar daripada delta X, maka step akan bernilai delta Y. Apabila delta X lebih besar daripada delta Y, maka hasilnya delta X. Lalu selanjutnya untuk penambahan koordinat pixel, yaitu X increment. Jadi kita membuat X increment dulu. X increment terbuat dari delta X dibagi step yang tadi kita hitung. Lalu selanjutnya increment juga sama, terbuat dari delta Y yang dikurangi oleh step yang kita hitung tadi. Selanjutnya koordinatnya membuat titik koordinat dari koordinat sebelumnya ditambah, caranya koordinat sebelumnya ditambah X increment. Jadi misalkan X sebelumnya 10 nih, lalu X increment-nya itu 1, jadi 10 tambah 1. Lalu yang Y pun sama, tergantung Y sebelumnya ditambah dengan hasil dari Y increment tadi. Lalu nomor 9, posisi pixel pada layar ditentukan dengan pembulatan nilai koordinat. Jadi yang tadi disebut dengan kelemahannya itu kadang ada angka yang harus dilakukan pembulatan.
Makanya ini disebut, jadi di langkah terakhir kita harus membulatkan angka tersebut. Lalu selanjutnya ulangi step 6 dan step 7 sampai ke semuanya, sampai semua titik koordinatnya terhitung. Lalu langsung lanjut saja kepada contoh soal. Yang pertama, soalnya untuk menggambarkan algoritma DDA membutuhkan satu garis yang dihubungkan titik 10, 10 dan 17, 16. Pertama ditentukan delta X dan delta Y. Kemudian dicari step yang untuk mendapatkan X increment dan increment. Pertama kita mengetahuinya X1-nya itu ada 10, Y1-nya 10, X2-nya 17, lalu Y2-nya 16. Lalu kita menentukan hasil dari delta X dan delta Y. Dari sini delta X itu X2 kurang X1 17. Jadi X2-nya kan tadi 17, X1-nya 10, maka 17 dibagi 10 hasilnya 7. Jadi delta X-nya itu adalah 7. Delta Y-nya pun perhitungannya sama, bersama, hanya saja beda angkanya saja. Karena Y2 itu 16, Y1 itu 10. Dikurangi lalu menjadi 6. Nah, dari step lalu selanjutnya kita menentukan step. Tadi kan ada aturannya, jika misalkan delta X lebih besar daripada delta Y, maka hasil incrementnya itu, hasil stepnya itu adalah sama dengan delta X. Lalu jika misalnya delta Y lebih besar daripada delta X, maka hasil increment, hasil stepnya itu adalah delta Y. Di sini kondisinya delta X lebih besar daripada delta Y. Maka hasil dari step tersebut adalah 7. 7 termasuk sama dengan delta X. Hasil delta X itu 7. Selanjutnya kita membuat increment-nya. Yang pertama kita membuat X increment. Hasil terbuat dari delta X. Delta X-nya itu 7. Lalu dibagi step. Step yang tadi tercipta itu adalah 7. Jadi 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi X increment itu adalah 1. Lalu Y increment dibuat dari delta Y dibagi step yang tadi kita hitung. Delta Y itu 6 dibagi 7, hasilnya 0,9. Sebenarnya hasil pembagian ini adalah 0,85 berapa panjang itu. Lalu dibulatkan menjadi 0,9. Oke, lanjut. Nah, di sini yang tadi kita membuat suatu titik koordinat. Yang pertama itu kita buat tabel dulu nih. Nah, buat tabel pertama ada 10 sama 10. Kan X1 sama Y1-nya kan 10 sama 10. Lalu X2 sama Y2-nya kan 17 sama 16. Nah, dari rentan 10 sampai 17 dan 10 sampai 16 ini kita hitung. Nah, selanjutnya kan ini kosong di X baris keduanya, maka dibuatnya dari 10. Kalau tadi X incrementnya 1 berarti 10 tambah 11 menjadi 10 tambah 1 menjadi 11, tambah 1 lagi jadi 12, tambah lagi 13, 14, 15, 16 sampai 17. Lalu untuk Y-nya tadi kan 0,9. Ya, 0,9 jadi 10 tambah 0,9 10,9 tambah 0,9 11,7 tambah 0,9 12,6 tambah lagi 0,9 13,5 tambah lagi 0,9 12,4 lalu tambah lagi 15,3 dan jadinya 17, tambah lagi jadi 16. Dibulatkan jadi 10 dibulatkan menjadi 11 jadi 11 karena angka belakangnya itu 9. 9 itu di atas dari 5. 5 ke atas itu dibulatkan menjadi tambah 1. Dibulatkan jadi 11, lalu keduanya 12, 13, 14. Lalu ini 14 karena 14,4 itu tidak bisa ditambahkan jadi hasilnya jadi 14 dibulatkan. Lalu 16 itu 15,3 dibulatkan jadi 15, 15, 16 jadi 15, 16 tetap. Lalu kita tercipta jadi 10 X, Y-nya di 10,10, 11,11. Lalu hasil dari setelah hasil koordinatnya terbuat, maka kita membuat garis lurus dari lurus. Dan inilah hasil garis lurusnya dari koordinatnya. Setelah itu maka
Selesai. Oke, sekian presentasi saya untuk algoritma DDA. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.